Istri Iwan Budi Prasetyo menyebut suaminya pernah dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi lahan hibah. Saat itu Iwan mengatakan kepada sang istri tidak ada masalah. Jurnalis Kompas TV Cindy Dilapaka dan Sedot Puji berbincang dengan istri Iwan Budi soal komunikasi terakhirnya terkait kasus dugaan korupsi itu sebelum Iwan dinyatakan hilang akhir Agustus lalu. Kondisi di rumah Iwan Budi Prasetyo ini di hari Sabtu pagi hingga siang hari ini tampak cukup ramai didatangi oleh beberapa orang pelayat yang datang dari keluarga serta kerabat dari Iwan Budi Prasetyo ini. Sekarang ini saya akan langsung berbincang sedikit dengan Ibu Oni. Ibu Oni, selamat siang Bu Oni. Kami dari Kompas TV mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa keluarga Bu Oni ya. Bu Oni, terkait dengan komunikasi terakhir yang sempat terjalin dengan Pak Iwan sebelum kemudian dinyatakan hilang pada 24 Agustus lalu, ini seperti apa Bu komunikasi terakhirnya? Nggak ada komunikasi karena HP sudah off. Sudah nggak ada komunikasi. Terakhir berarti komunikasi itu paling terakhir di jam pukul berapa kalau seingat Bu Oni? Kalau saya lihat di WhatsApp-nya tuh online terakhir 7.30 sih. Kami mendapat informasi bahwa sebenarnya pada bulan Mei ini Pak Iwan sudah pernah dipanggil oleh pihak kepolisian terkait dugaan kasus itu. Itu sempat cerita juga. Saya tahu itu, dan saya tahu proses harus sebagai berkas apapun dia juga tahu sih, dia harus mencari berkas apa saya tahu, dan setelah saya tanya nggak ada masalah, dia bilang gitu. Ya sudah, kita istrinya ya berarti aman, nggak ada apa-apa, memang hanya sebuah klarifikasi katanya gitu. Tapi untuk detailnya pada bulan Mei itu nggak tahu. Saya suami saya tuh kalau menceritakan keurusan kantor hanya sebuah judul, terus pembukaan, isinya saya nggak diberitahu, tahu-tahu penutupan nggak ada apa-apa gitu aja. Di tahun 2010 itu sebenarnya posisi nggak tahu Iwan? saya nggak tahu karena 2010 saya kebetulan tidak pernah aktif juga di kantor untuk urusan apa, saya nggak terjadi untuk, dan kebetulan anak-anak saya yang masih kecil-kecil waktu itu, jadi saya untuk urusan kantor waktu 2010 saya nggak tahu isinya, tuh nggak tahu gitu aja, pokoknya sama sekali nggak tahu sebenarnya itu masalahnya apa, saya nggak begitu jelas. Ini kan memang Bu Oni sempat ke TKP ya, itu dalam rangka apa Bu, atas panggilan polisi? Enggak, polisi nggak tahu, malah polisi kaget kalau saya lihat ke sana. Suami saya itu diapain toh, di sana tuh ada apa toh, segitu hebohnya sampai mereka mencari itu bentuknya kayak apa sih, yang lokasinya kayak apa. Saya sendiri sih ke sana. Harapannya untuk kasus ini bagaimana? Ya, harapan saya cepat terselesaikan, Pak Iwan, anggota tubuhnya juga segera diketemukan sehingga dia dapat dimakamkan, karena saya beragama Katolik, dengan secara agama Katolik dia bisa dimakamkan dengan tenang, karena saya percaya sebenarnya beliau itu sudah kekal di sana walaupun tubuhnya ya saya nggak bisa cerita ya, begitu saya percaya dia sudah tenang di sana. Cuma saya hanya ingin dia lahir di sini dengan utuh, dengan doa. Saya kembalikan juga, saya hantar di pemakaman dia juga dengan doa secara agama Katolik yang saat ini kami anut, gitu aja. Terkait dengan pelaku ya, buat para pelaku ya, apapun yang kalian lakukan sama suami saya itu sebenarnya tuh bagi saya sangat sadis dan kejam. Tapi agama saya mengajarkan untuk selalu mengasihi dan mengampuni. Saya secara pribadi, saya keluarga, saya memaafkan, maksudnya mengampuni karena agama saya mengajarkan begitu. Jadi minta tolong, kalau memang kalian memang sebagai umat yang beriman, umat yang coba sadar dan menyerahkan diri aja lah, daripada kalian itu, saya yakin kalian yang melakukannya seumur hidup kalian akan dikejar dosa. Tidak, kalau proses hukum tidak akan saya lepas. Tapi untuk hukum tetap saya serahkan semuanya kepada Bapak polisi yang menanganinya. Terima kasih Bu Oni untuk perbincangan kita yang singkat ini. Semoga Pak Iwan tenang di sana dan keluarga diberi kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Saudara, tentu saja harapan dari istri dari Iwan Budi Prasetyo ini agar kasus ini bisa terang benderang, para pelakunya ini bisa tertangkap dan diadili seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Sidi di lapangan, Senot Puji, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah.